siap. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja, Kutanya hari Minggu kamu kemana? ke gereja, Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? kebaktian, Kutanya hari Selasa kamu kemana? kebaktian, Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? persekutuan, Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? persekutuan, Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? pelayanan, Kutanya hari ini kamu kemana? pelayanan, Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Dengerin tuh. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Nah loh. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Nah yang muda-muda nih. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Incun Pasaribu dan istri saya Sondang Juwita Borusinambela. Hari ini kami mau bersaksi mengenai apa yang kami alami selama pemuritan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita alami bersama-sama bahwa kita sedang menghadapi pandemik dan setiap orang terdampak. Saya sendiri mengalami dampak, khususnya dalam hal emosi ataupun pikiran. Saya di masa-masa pandemik sempat mengalami suatu persoalan yang berat. Mungkin orang lain melihat tidak ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya, semua berjalan dengan baik, tapi pergumulan itu ada di pikiran saya. Nah, ketika bekerja di rumah, WFH, work from house, saya mengalami kekhawatiran, ketakutan mengenai pekerjaan saya. Kekhawatiran bagaimana nanti hasil-hasil berikutnya. Nah, di masa-masa itu saya mengalami pikiran yang rumit dan saya rasa mengarah kepada stres, bahkan kepada depresi. Sehingga saya khawatir dengan kelanjutan kehidupan maupun apakah bisa jatuh sakit. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita pelajari di jemaat untuk memiliki pikiran yang benar, khususnya di pemuritan yang sekarang dilakukan rutin oleh penatua kepada kami dan tim, saya bisa banyak bercerita, mengungkapkan perasaan saya, dan itu sangat menolong untuk pemilihan pemikiran saya, pikiran saya dan emosi-emosi saya. Nah, saya bersyukur dengan pemuritan yang saya alami, dengan pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari di jemaat, saya bisa bangkit lagi saat ini, punya pengharapan yang baru,
bahkan bisa bersemangat lagi, lebih semangat lagi untuk memuridkan. Dengan persoalan yang ada untuk dimuridkan maupun memuridkan karena pandemik, saat ini solusi yang kita temukan adalah melalui virtual. Nah, kami sendiri rutin dimuridkan secara virtual oleh Penatua, dan kami sendiri juga, keluarga kami, rutin memuridkan secara virtual kepada murid-murid yang kami muridkan, kami mentoring. Bahkan ada murid luar kota yang bisa kami muridkan melalui virtual. Ya, puji Tuhan, seperti yang disampaikan oleh suami saya tadi, bahwa kami bersyukur setiap Penatua itu memberi contoh kepada kami bagaimana konsisten untuk melakukan pemuritan setiap minggunya. Kami tahu bahwa Penatua pasti punya banyak aktivitas dan punya mungkin alasan untuk tidak melakukan pemuritan setiap minggu, tapi Penatua memberikan teladan untuk kami dengan melakukan pemuritan yang konsisten setiap minggu, dan itu menolong. Lewat pemuritan yang ada, Penatua menggali lebih dalam dari khotbah-khotbah yang sudah dibagikan. Terus terang saya sendiri tidak mengikuti secara full setiap pemuritan yang dilakukan setiap minggu karena saya harus mengurus bayi juga. Tapi sharing-sharing yang dibagikan, khususnya yang dibagikan juga oleh teman-teman satu pemuritan, itu juga turut memberkati saya selain dari yang dibagikan oleh Penatua sendiri. Demikian dari kami, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, saya berharap setiap kita boleh dalam kondisi yang baik ya, aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami ketika kami boleh terus-menerus diayomi dalam kelompok pemuritan. Mungkin beberapa dari jemaat sudah tahu ya apa yang kami hadapi di tahun 2018 kemarin ketika kami menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kami ditipu oleh rekan bisnis kami sendiri sehingga kami harus kehilangan rumah, kehilangan mobil, bahkan kehilangan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sejujurnya itu adalah momen yang sangat terendah dalam hidup kami. Di waktu itu usia pernikahan kami masih sangat muda, anak kami juga masih usia 2 ke 3 tahun, masih sangat kecil. Dan ketika kami menghadapi pergumulan itu, sejujurnya kami sangat, boleh dibilang kami sangat putus asa. Tapi di masa-masa itu kami boleh menerima banyak kemurahan dari Tuhan. Ada banyak dukungan doa, ada juga banyak dukungan dari teman-teman untuk menguatkan hati kami. Sehingga di tahun 2018 ke 2019, itu kami belajar berdamai dengan apa yang kami alami, dan perlahan-lahan kami boleh kembali bangkit. Tapi malah di tahun 2020 lagi-lagi ada pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Dan sejujurnya itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kami. Bisnis Isri yang kemarin sangat membantu pemulihan ekonomi kami, malah ketika terjadi pandemi sangat terdampak dengan itu. Dan ketika itu terjadi, saya benar-benar boleh dibilang kecewa dengan Tuhan. Saya seorang pengajar, saya dipercaya untuk berkhotbah di depan jemaat. Saya sangat tahu firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut campur tangan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi sejujurnya di awal-awal pandemi, saya kesulitan untuk melihat apa kebaikan yang Tuhan sediakan dari peristiwa yang sedang kami alami. Saya kesulitan untuk melihat itu. Sehingga akhirnya saya menjalani kehidupan saya dengan uring-uringan. Saya menjalani kehidupan kami dengan bersungut-sungut, kesulitan mengucap syukur, dan kami menyalahkan banyak hal. Kami menyalahkan orang yang menipu kami menyalahkan situasi, bahkan kami juga menyalahkan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kami tetap diayomi di dalam kelompok pemuritan. Mungkin boleh ditanya ya kepada teman-teman sepemuritan, ada berapa kali saya protes sebenarnya di dalam kelompok pemuritan. Saya sampaikan kekesalan saya sampaikan kekecewaan saya terhadap Tuhan di tengah-tengah kelompok pemuritan. Nah, tapi yang kami lihat ketika kami protes kepada Tuhan di tengah-tengah kelompok pemuritan, baik itu penatua maupun teman-teman sepemuritan, tidak ada yang menghujat kami. Malah ketika kami mengakui kondisi hati kami yang sedang kecewa kepada Tuhan,
baik itu penatua maupun teman-teman sepemuritan, mereka menunjukkan empati dan malah menunjukkan dukungan kepada kami. Dan sejujurnya itu yang membuat kami merasa diterima. Berlalunya waktu, kami belajar di dalam kelompok pemuritan untuk kami mengalami pembaharuan pikiran. Ketika kami belajar mengakui kondisi hati kami, firman Tuhan terbukti. Yakobus 3 ayat 16 bahwa ketika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, di situ kita disembuhkan. Kami praktekkan itu di dalam kelompok pemuritan, kami mengakui kondisi hati kami, dan kami boleh melihat perlahan-lahan Tuhan menyembuhkan hati kami. Dan kami mengalami terobosan di dalam pemikiran kami belajar untuk tidak menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Kami belajar untuk melihat bahwa ada pelangi di balik hujan. Kami pegang firman Tuhan bahwa ada janji-janji Tuhan di balik pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan itu yang membuat hati kami dipenuhi dengan pengharapan, dan itu yang membuat hidup kami boleh dipenuhi dengan sukacita. Pergumulan kami belum selesai, tapi ketika kami terus memegang janji firman Tuhan, ketika kami boleh terus dikuatkan di dalam kelompok pemuritan, kami boleh menjalani pergumulan kami dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saya berharap dengan kesaksian ini setiap kita boleh melihat betapa pentingnya peran pemuritan di dalam pertumbuhan kita, di dalam perubahan pola pikir kita. Karena itu saya sangat-sangat menyarankan kepada seluruh jemaat Tuhan, ayo terlibat di dalam kelompok pemuritan. Mari kita belajar untuk memberi diri kita dimuridkan dan untuk memuridkan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saat ini saya mau bagikan kesaksian tentang Yesus sebagai sahabat dan bagaimana cara kita di dalam menghadapi setiap masalah dengan sudut pandang Allah. Saya bersyukur ya Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat yang terus-menerus penatua kita membagikan tentang pentingnya kita sembuh, pentingnya kita pulih ya. Dan saya mau sampaikan tentang kesaksian ini. Saya Sani Tobing dari pelayanan Talitakum. Pada saat ini saya pengen membagikan bagaimana Tuhan banyak menolong saya dan mengubahkan saya pada saat saya menghadapi situasi-situasi di mana saya memang perlu dipulihkan. 2 bulan terakhir ini Bapak Ibu yang terkasih, kami mengalami banyak masalah dalam keluarga, di mana beberapa anggota keluarga kami, dari mulai adik saya, keponakan saya yang di Jakarta, kemudian adik ipar saya dan juga suami saya ya itu kena COVID ya. Nah, pada saat mereka kena COVID, saya anggap memang tidak terlalu mengganggu saya. Walaupun memang di situ pergumulan saya berat juga ya, sampai saya bikin topik-topik doa di kertas ya, untuk sekalian saya topang saking banyak topik doa yang harus saya doakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, adik saya dan adik ipar saya ya, dan kemudian suami saya sembuh ya. Tetapi satu orang keponakan saya, dokter Satgas COVID di perumahan Rusun Nagra Marunda, itu justru meninggal ya. Nah, pada saat itu jujur Bapak Ibu yang terkasih, saya ternyata tanpa saya sadari saya mengalami satu kecewa ya dengan meninggalnya keponakan saya tersebut. Awalnya saya tidak tahu bahwa saya kecewa ya. Nah, itu mulai saya sadari pada waktu saya ngerasa kok saya doanya itu ngerasa saya seperti doa yang saya lakukan itu tidak berkuasa. Ya, saya sudah doa kayak sepertinya nggak ada kuasa di doa saya. Kemudian pada waktu saya nyembah, saya ngerasa doa penyembahan saya itu biasa ya, dan saya nggak bisa ngalami hancur hati ya. Kemudian saya juga melihat bagaimana saya ngalami insomnia ya, saya nggak bisa tidur ya, dan selama ini saya nggak pernah ngalami seperti itu. Nah, saya tidak suka dengar ambulans ya, dan kemudian kalau saya dengar kabar ada yang meninggal ya di grup WA, itu saya cepat-cepat hapus. Kalau saya dengar ada yang sakit, saya cepat-cepat hapus. Saya betul-betul sangat tidak menyukai situasi-situasi itu. Itu sangat saya hindari Bapak Ibu. Dan kemudian saya ceritakan kepada Bu Sora, dan Bu Sora katakan saya kena panic attack ya. Nah, pada saat itu saya bilang, Tuhan saya mau sembuh dari panic attack ini ya. Dan kemudian Pak Hesron berdoa untuk saya ya. Dan benar-benar saya terus mengalami pemulihan. Saya sangat berterima kasih untuk orang-orang yang menopang saya terus dalam doa. Saya betul-betul pengen sembuh. Nah, pada waktu saya mengalami situasi-situasi ini, saya terus belajar ya, untuk saya terus minta sama Tuhan, ya Tuhan pulihkan saya, untuk saya bisa memulihkan juga yang lain ya Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan ingatkan saya, usia pertobatan itu tidak menentukan bahwa kita tidak perlu pemulihan lagi.
Nah justru di sini Tuhan ingatkan saya masih banyak harus dipulihkan. Saya melihat diri saya itu rapuh, walaupun saya 20 tahun bertobat, saya masih rapuh, saya masih perlu disembuh. Nah saya bersyukur ada tim pemuritan, ada pemuritan Bapak Ibu. 1 kali seminggu kami ada pemuritan dengan penatua, dan di situ banyak dibongkar, dan saya memang dibongkar saat itu. Sampai masa kecil saya usia 2 tahun dibongkar pada saat itu. Dan di situ saya terus banyak mengalami pemulihan. Ya Tuhan banyak perbaharui hubungan saya dengan dia ya. Bagaimana saya harus intim dengan dia sebagai sahabat yang tidak hanya pada masa-masa tertentu saja, tapi setiap hari saya harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang tidak ritual tetapi natural. Dan saya mengalami terobosan itu, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga melihat bagaimana Tuhan mengingatkan saya, mengajari saya bahwa masalah terbesar sebenarnya itu bukanlah pada saat saya menghadapi masalah-masalah itu sendiri, tetapi masalah terbesar cara pandang saya pada saat saya menghadapi masalah itu. Karena cara pandang saya menentukan tentang apa yang akan saya alami dan akan berpengaruh kepada apa yang akan saya terima dalam kehidupan saya. Saya bersyukur di pemuritan saya diajarkan bagaimana masa-masa saya menghadapi situasi sulit, sebenarnya itu adalah satu sarana untuk Tuhan menguji hati saya, satu sarana untuk saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan, dan itu sesuatu hal yang membuat saya terus bertumbuh dalam Kristus. Dan saya diingatkan di pemuritan bahwa sebenarnya masalah itu baik ya. Pada saat kita melihat dengan cara pandang Allah, kita akan mengalami banyak pemulihan, banyak perubahan-perubahan yang membuat kita disembuhkan. Saya disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain. Saya dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Dan Tuhan inginkan itu juga terjadi pada setiap kita. Karena Tuhan Yesus rindu supaya semua kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia membutuhkan gereja yang memuridkan. Dunia membutuhkan gereja yang keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah kesaksian yang saya sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, minggu ini saya diberikan kesempatan untuk kesaksian tentang pengalaman saya, apa yang saya dapatkan di dalam kelompok pemuritan. Saudara, 2 tahun yang lalu, saudara kira-kira 2 tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan, di mana posisi saya mengurus karyawan saudara, dan termasuk juga mengurus beberapa posisi penting yang tentunya ada konflik-konflik saudara, ada intrik-intrik segala macam, sehingga saya cukup tertekan dengan kondisi tersebut saudara ya, membuat saya akhirnya sampai stres, depresi, bahkan saya sampai opnam di rumah sakit. Saudara, karena kondisi situasi itu, tekanan dari berbagai sana-sini, kemudian di situasi yang tidak menyenangkan, kemudian saya diberikan kepada pilihan yang sulit pada sebuah jabatan di perusahaan. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini, saudara. Dan akhirnya saya mengambil pensiun dini selama 1 tahun, saya tidak bekerja. Dan puji Tuhan, saudara, selama 1 tahun itu setelah 1 tahun saya diberikan Tuhan pekerjaan yang baru saudara, karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara, ternyata di pekerjaan yang baru tersebut, karena memang posisinya sama kurang lebih saudara ya, saya juga menemukan situasi yang sama, di mana saya harus menghadapi konflik-konflik dari berbagai orang, dari para orang-orang penting yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang mau tidak mau saya harus menyelesaikan saudara. Nah saudara, ternyata saya menemukan respon saya berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu ketika saya di perusahaan yang lama. Kalau dulu saya bisa sampai depresi, di perusahaan yang sekarang ini saya bisa jauh lebih rileks, saudara ya. Artinya tidak sampai depresi seperti yang dulu, saudara ya. Ternyata apa yang bisa saya dapatkan ini, saudara, ketika saya alami di dalam kelompok pemuritan, saudara ya. Kami belajar tentang kesembuhan jiwa, seperti di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, bahwa betapa pentingnya untuk segala sesuatu sehat, sama seperti jiwa kita juga sehat, saudara. Saya menemukan akar permasalahannya, saya dibantu saudara menemukan akar permasalahannya itu dengan flashback di masa lalu. Ternyata pada waktu kecil saudara ya, waktu sekolah dasar saudara, saya cukup sering ranking 1. Nah, pernah suatu waktu ranking 2. Ketika ranking 2, ternyata orang tua saya tidak begitu happy, saudara, dan tertolak. Ya, dia malah lebih senang harusnya ranking 1, kenapa ranking 2? Saudara, dengan respon itu saya juga tertolak sampai akhirnya di alam bawah sadar saya ada pemikiran bahwa yang berhasil adalah
ranking 1 yang berhasil adalah yang punya jabatan segala macam, sehingga itu seiring waktu di alam bawah sadar saya mempengaruhi respon saya, termasuk ketika dalam situasi tersebut. Nah, saudara, di pemuritan beberapa waktu ini saya belajar, saudara ya, dibantu untuk berdamai dengan situasi, bahwa berdamai dengan situasi, mengampuni situasi masa lalu, dan percaya kepada firman Tuhan bahwa masa depan itu adalah di dalam Tuhan, karena firman Tuhan kita itu adalah kebenaran, firman Tuhan itu adalah terang. Nah, firman Tuhan itu yang memberikan terang dalam hati saya, sehingga saya mempunyai respon yang berbeda. Saudara, itu yang saya dapatkan dalam pemuritan beberapa waktu ini. Betapa pentingnya, saudara, kita berada di dalam kelompok pemuritan. Karena itu, saudara, saya mengajak teman-teman semua, saudara terkasih, khususnya di masa pandemi sekarang, di dalam masa PPKM sekarang, saudara, ayo untuk kita terlibat intens di dalam kelompok pemuritan, baik ke atas, khususnya kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk Tuhan muridkan, supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.